Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Randa Agustin, NPM 19721055 dari kelompok 6. Di sini saya dan rekan saya, Tri Mulyono Adinegoro, NPM 19721066. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembuatan pasta gigi menggunakan campuran kelapa sawit dan cara pembuatan kue dengan campuran minyak kelapa. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah dalam memberikan alternatif formula pasta gigi yang berasal dari bahan alam, sehingga dapat bermanfaat bagi bidang kesehatan dan farmasi serta menambah daya guna potassium granulate. Gigi adalah suatu organ di kepala yang dibatasi oleh tulang rahang atau atas dan tulang rahang bawah, serta tulang-tulang kecil lainnya bersama otot-otot dan jaringan lain yang melekat pada tulang-tulang tersebut. Gusi dan gigi merupakan bagian dari tulang rahang atas dan bawah. Adapun bagian-bagian gigi terdiri dari mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Gigi terdiri dari dua macam jaringan, yaitu jaringan keras di bagian luar, emil dan dentin, dan jaringan lunak di bagian dalam, vulva. Emil merupakan jaringan keras berwarna putih, sebagai pelindung gigi yang menutupi seluruh permukaan mahkota gigi. Emil tidak memiliki kemampuan untuk tumbuh kembali. Sedangkan dentin merupakan jaringan berwarna kuning yang lebih lunak daripada emil dan memiliki kemampuan untuk tumbuh kembali. Pertumbuhan dentin terjadi ke arah dalam gigi yaitu ke arah vulva, sehingga ukuran gigi tidak mungkin bertambah besar. Semakin bertambah usia, maka ruang vulva di dalam gigi akan semakin menyempit karena dentin terus menebal ke arah dalam. Di dalam dentin terdapat saluran mikroskopis disebut tubulus dentin yang berisi cairan dan berjalan dari permukaan rongga vulva ke arah emil. Vulva merupakan jaringan lunak yang di dalamnya terdapat jaringan ikat, lifi, saraf, dan pembuluh darah. Adapun pasta gigi. Pasta gigi adalah campuran bahan penggosok, pembersih, dan tambahan yang digunakan untuk membantu membersihkan gigi tanpa merusak gigi maupun membran mukosa mulut. Fungsi pasta gigi. Secara umum, fungsi pasta gigi dapat disimpulkan sebagai berikut: menghilangkan plak, mengurangi kerusakan gigi akibat karies gigi, memberikan efek lain seperti mengurangi rasa nyeri akibat pencabutan gigi dan sebagainya, membersihkan gigi dan memberikan rasa segar pada mulut. Bahan pasta gigi. Bahan abrasif adalah zat yang digunakan untuk menghaluskan, mengasah, atau memoles. Tingkat abrasivitas tergantung pada kekerasan abrasif, morfologi partikel, dan konsentrasi. Abrasif dan pasta. Abrasif yang ditemukan dalam pasta gigi seringkali tidak sesulit eflim, tetapi lebih keras atau lebih keras daripada dentin. Abrasif paling sering ditemukan sebagai kristal, partikel kecil dan halus, lebih disukai untuk menghindari kerusakan gigi. Bahan pengikat atau pengental dapat mencegah pasta gigi mengering karena air yang mengikat. Bahan pengikat mengontrol viskositas dan berkontribusi untuk memberikan konsistensi krim pasta gigi.
Humektan merupakan polialkohol rantai pendek yang digunakan dalam pasta gigi untuk mencegah hilangnya air dan pengerasan pada pasta ketika terkena udara. Humektan juga memberikan tekstur krim. Glycerin dan sorbitol sering digunakan. Surfaktan adalah agen pembersih melalui tindakan permukaan yang tergantung pada sifat hidrofobik dan hidrofiliknya, menghancurkan minyak dan efek antibakteri. Surfaktan menurut tegangan permukaan pada lingkungan cair di rongga mulut, sehingga zat-zat di pasta gigi dapat kontak dengan gigi lebih mudah. Surfaktan menembus dan meluruskan plak sehingga lebih mudah untuk membersihkan gigi. Pemanis juga meningkatkan rasa pasta gigi serta memberikan rasa ringan dan manis. Beberapa perusahaan pasta gigi membuat pasta gigi sendiri untuk anak-anak dengan rasa yang lebih manis. Pemanisan yang paling umum digunakan adalah natrium, sakarin, sorbitol, dan gliserin. Bahan pengawet mencegah pertumbuhan mikroorganisme pada pasta gigi. Pengawet umum termasuk natrium benzoat, metilparaben, paraben, dan etriparaben. Pembuatan sedian pasta gigi. Pembuatan sedian pasta gigi CMC-NA ditaburkan di atas air panas secukupnya hingga terbentuk massa bubur jernih dan homogen. Lalu dimasukkan sorbitol, diaduk hingga homogen, ditambahkan gliserin, kemudian dimasukkan kalsium karbonat sedikit demi sedikit sambil diaduk terus hingga homogen. Setelah itu, potasium permanganate juga dimasukkan, diaduk perlahan agar tidak terjadi pembentukan busa. Nifagin dilarutkan dalam air panas lalu dimasukkan ke dalam campuran. Ditambahkan aqueous, lalu diteteskan minyak vermit. Diaduk terus hingga terbentuk pasta yang homogen. Uraian bahan yang digunakan dan pengolahan. Kalsium karbonat, serbuk mikrokristalin yang halus, putih, tidak berbau, praktis tidak larut dalam air. Kalsium karbonat berfungsi sebagai penggosok alami, abrasif, penetral asam, plat, stroherigin, dan midi. Kalsium karbonat stabil dan harus disimpan dalam wadah tertutup di tempat yang sejuk dan kering. Gliserin yang jernih, tidak berwarna, higroskopis, tidak berbau atau dengan sedikit bau, dan dengan rasa manis, diikuti dengan sensasi hangat. Dapat dicampur dengan air dan alkohol. Tidak kompatibel dengan agen pengoksidasi. Gliserin digunakan sebagai agen pemanis dan sebagai humektan. Gliserin digunakan dalam berbagai formulasi farmasi, termasuk oral, ophthalmic, parenteral, dan sediaan topical. Natrium karbonksimetil selulosa atau CmCnA, karboksimetilselulosa. Natrium banyak digunakan dalam formulasi farmasi oral dan topika, terutama untuk sifatnya yang meningkatkan vikositas. Konsentrasi yang lebih tinggi biasanya
3-6% dari kelas viskositas, sedang digunakan untuk menghasilkan gel yang dapat digunakan sebagai dasar untuk aplikasi dan pasta. Sorbital banyak digunakan sebagai eksifen dalam formulasi farmasi yang berfungsi sebagai bahan pemanis. Sorbitol bubuk higroscopis yang tidak berbau putih atau hampir tidak berwarna. Sorbitol memiliki rasa manis yang menyenangkan, mendinginkan, dan memiliki sekitar 50-60% kemanisan sukrosa. Disimpan dalam wadah kedap udara di tempat yang sejuk dan kering. Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas laboratorium, lumpang, dan alu. Timbangan analitis Sartorius, pH meter, ekoteste, cawan Petri, cawan porselin, sudif, pot plastik, tubi, autoklaf, hot plate, jarum osi, jangka sorong, kamera digital, kertas perkamin, laminar, airflow, cabinet, stak, lemari pendingin, oven, hamlet, viskometer, Rocky Fleet, model DV2 plus, penangas air, serbet, pencadang kertas, pinset, pipit, mikro, spatula, sitret, dan fila. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Aquades, PPKS, kalsium karbonat, Rataku, kalisrin, CMNA, sorbitol, minyak pamrit, metil parben, potasium, plum crenesti, nutriret, agar, mutrinbrod, bakteri, Streptococcus mutans. Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam uji aktivitas antibakteri disterilkan lebih dahulu sebelum dipakai. Media disteril di autoklaf pada suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit, dan alat-alat gelas lainnya di oven pada suhu 160-170 derajat Celcius selama 2-3 jam. Jarum osi dibakar dengan lampu bunyi. Cara pembuatan kue makaron dengan parutan kelapa. Yang pertama, bahan-bahan yang dibutuhkan: 3 cangkir kelapa parut, 4 butir telur di bagian putihnya, 1/2 cangkir gula pasir, 1 sendok teh vanila atau ekstrak almond, dan 1/4 sendok teh garam. Cara membuatnya: panaskan oven pada 177 derajat Celcius, letakkan kelapa parut di atas loyang dan panggang hingga sedikit berubah warna, kurang lebih sekitar 5 menit, lalu dinginkan. Campur putih telur, gula, vanila, dan garam. Kocok hingga adonan tercampur merata dan berbusa. Kemudian tambahkan kelapa parut ke dalam adonan dan aduk rata. Bentuk adonan seperti bola-bola kecil, lalu letakkan di atas loyang yang telah dilapisi kertas roti. Panggang makaron tersebut selama 15-20 menit hingga berubah warna coklat kemas. Kemudian dinginkan makaron sebelum
dimasukkan ke dalam toples atau wadah penyimpan.